Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-50 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nih. Wa idz faraqna bikumul. Di sini ada lafadz wa idz faraqna. Raqna di sini ada huruf qalqalah, di mana huruf qalqalah ini yaitu berupa huruf qaf. Yaitu adapun jumlahnya huruf qalqalah itu ada 5, yaitu 1 qaf, ta, ba, jim, dal. Itu hurufnya qalqalah. Faraqna dibaca qalqalah, alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf. Adapun untuk qalqalah yaitu ada 2, yaitu 1 qalqalah sughra, 2 qalqalah kubra. Yaitu sudah kita bahas panjang lebar di episode ke-23. Untuk kali ini qalqalah sughra. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Jadi bacaannya huruf qaf yang sukun ini harus dipantulkan. Wa idz faraq, seperti itu. Ini dinamakan qalqalah sughra, yaitu alasannya ada huruf qalqalah yang mati sebab tidak berupa waqaf ya. Jadi syaratnya huruf qalqalah itu dipantulkan apabila huruf tersebut mati atau sukun seperti ini ya. Baik matinya asli seperti ini atau mati sebab waqaf. Untuk yang membedakan antara qalqalah sughra itu seperti ini, di mana huruf qalqalahnya ini mati asli tidak waqaf, itu dinamakan qalqalah sughra. Untuk yang qalqalah kubra ada huruf qalqalah yang mati karena disebabkan waqaf atau berhenti bacaannya. Kemudian cara bacanya ya wa idz faraqna. Kemudian di sini ada na, di mana na ini ada alif, yaitu alif ini didahului huruf yang berharakat fathah. Ini dibaca matobi'i ya. Jadi kaidahnya matobi itu kapan ada alif didahului huruf yang berharakat fathah, ada ya mati yang didahului huruf yang berharakat kasrah, ada wawu mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah. Ini dibaca matobi'i. Adapun panjangnya matobi itu 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, seperti itu. Kita geser dulu. Di sini ada lafadz bikumul bahra. Bikumul bah. Di sini ada alif lam, di mana alif lam ini berjumpa dengan huruf ba. Ini lam ta'rif ini atau lam ya lam mati ini dibaca idhar ya. Adapun namanya idhar ini adalah idhar qamariyah. Karena apa? Karena ini berupa lam ta'rif atau al ta'rif. Jadi setiap ada kalimat seperti lafal ini al-bahra, di mana kalimat ini didahului alif lam atau al, di situ mengandung 2 hukum bacaan. Saya ulang, setiap ada kalimat yang didahului alif lam al ya al ta'rif itu mengandung 2 hukum bacaan. 1 ini namanya dibaca idhar qamariyah, yang nomor 2 dibaca idgham samsiyah. Untuk lebih jelasnya tentang idhar qamariyah dan idgham samsiyah sudah kita bahas di episode ke-6. Untuk contoh yang kali ini dibaca idhar qamariyah. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas bahwa lam matinya ini dibaca jelas ya. Bikumul ba. Seperti itu. Kemudian di sini ada bahra. Di sini ada huruf ha, di mana huruf ha ini mati dan huruf ha ini termasuk huruf halak, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau yang lebih terkenal itu huruf idhar, yaitu huruf-huruf yang dibaca jelas artinya idhar itu. Nah, ini tadi ada idhar qamariyah, yaitu huruf lam yang dibaca jelas. Untuk kali ini itu huruf ha yang dibaca jelas. Ini juga idhar, tapi ini idharnya idhar halqi, yang lam mati ini idhar qamariyah. Dibaca idhar halqi alasan ada huruf halak yang mati, maka cara bacanya dibaca jelas bahwa huruf ini jelas keluarnya berasal dari tenggorokan bagian tengah. Bikumul bah, seperti itu.
Adapun nandomnya idhar halki wa dhihir li harfi halki kasfah anna. Kemudian di sini ada ra, yaitu ada huruf ra berharokat fathah, di mana ada huruf ra berharokat fathah ini masuk dalam kategori ra yang dibaca tafkhim atau ra yang dibaca tebal. Untuk seputar ra yang dibaca tafkhim atau dibaca tebal itu sudah kita bahas, yaitu di episode ke-18, di mana huruf ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola ya. Pola yang pertama seperti ini, yaitu ada huruf ra yang berharokat fathah. Kemudian pola yang kedua itu ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga ada ra yang berharokat dhammah. Kemudian ada yang pola yang keempat itu ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian pola yang kelima itu ra yang dibaca tafkhim atau tebal itu bila ada ra mati yang didahului hamzah wasol. Yang keenam yaitu ada ra mati jatuh setelah harokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la ya. Huruf isti'la itu huruf-huruf yang ada suara naik ke langit mulut, itu isti'la ya. Hurufnya khussal dha tinkit itu. Apabila ada ra mati jatuh setelah harokat kasroh dan ternyata huruf setelahnya berupa huruf isti'la, maka ra tersebut dibaca tafkhim atau dibaca tebal ya. Kemudian yang ketujuh itu ada ra waqaf, di mana ra waqaf itu didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian yang kedelapan ada ra waqaf juga yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari pola ke-8 semuanya itu yaitu sudah kita bahas beserta contoh-contohnya, yaitu di episode ke-18 tentang ra tafkhim ya. Ini hanya mengulang saja ya. Jadi ra dibaca tebal atau dibaca tafkhim, alasannya ada huruf ra berharokat fathah. Kemudian kita geser dulu. Di sini ada fa'ajainakum, fa'aja. Di sini ada non yang mati, di mana non mati ini berjumpa dengan huruf jim. Ini dibaca ikhfa ya. Artinya ikhfa itu ini ya, non matinya dibaca ikhfa ya. Jadi non matinya ini dibaca samar ya. Fa'aja. Jangan non mati ini dibaca idhar atau dibaca jelas, jangan. Seperti fa'anja, jangan. Karena ini non mati berjumpa dengan huruf jim, ini dibaca ikhfa ya. Adapun ini ikhfa-nya itu anja ikhfa ausat ya. Dimana ikhfa ausat itu ikhfa yang bacaannya ada samar juga ada dengung, yaitu sama-sama 50%. Jadi samar dan dengungnya itu sama, tidak ada yang lebih kuat ya. Jadi samar 50%, dengung juga 50%. Jadi cara bacanya fa'anja. Jangan terlalu dengung seperti ini, fa'anja. Atau juga jangan terlalu samar seperti ini, fa'anja. Tapi pertengahan ya, pertengahan antara samar dan dengung, fa'aja. Itulah yang dinamakan ikhfa ausat ya. Yaitu untuk seputar ikhfa itu sudah kita bahas di episode ke-14, di mana episode tersebut yaitu membahas tentang pembagian ikhfa, di mana ikhfa itu dibagi 3. Satu ada ikhfa a'la atau ikhfa aqrab, yaitu kalau ikhfa a'la itu samar yang lebih dominan daripada dengungnya. Kemudian ikhfa yang kedua itu ikhfa adna atau ikhfa abad, yaitu dengung yang lebih dominan daripada samarnya. Kemudian seperti ini yaitu ikhfa yang ketiga itu ikhfa ausat, di mana pertengahan, tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar ya. Kemudian di sini ada fa'anjai. Jai di sini ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin atau len atau layin, yaitu dibaca lunak. Jai seperti itu. Adapun kaidahnya lin, kapan ada ya mati atau wawu mati, di mana ya mati atau wawu mati tersebut didahului huruf yang berharokat fathah ya. Ini dibaca lin, fa'anjai seperti itu. Kemudian di sini ada na, di mana huruf nun ini berharokat berdiri.
Setiap ada huruf yang berharokat berdiri ini dibaca matobi'i ya. Nah, panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat. Nah, seperti itu. Ini juga ada ya. The, seperti itu. Ini juga wa, ini juga lo ya. Sa ya, sama. Kita geser dulu. Anjainakum fa'anjainakum wa. Benar ya? Ya. Tadi ada kum wa, ada mem mati berjumpa dengan huruf wawu. Ini dinamakan dibaca idhar syafawi ya. Kum wa seperti tadi, ini sama di atas nih. Mem mati berjumpa dengan wawu dibaca idhar syafawi. Alasannya ada mem mati berjumpa dengan huruf wawu, di mana hukumnya mem mati tadi dibaca idhar atau dibaca jelas ya. Jadi yang dibaca jelas mem matinya ya, kum wa. Adapun kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Seperti ini ya, ada mem mati bertemu dengan ain. Pokoknya mem mati bertemu selain mem dan ba, ini juga ada idhar syafawi. Namanya wadhil lada baqil hurufi kulliha. Kemudian di sini ada wa'al. Di sini ada huruf ghin, di mana huruf ghin ini termasuk huruf halak ya, atau huruf yang keluar dari tenggorokan, atau yang terkenalnya huruf idhar. Maka apabila ada huruf halak atau huruf idhar mati seperti ini, maka cara bacanya dibaca jelas. Jadi huruf ghin ini dibaca jelas karena ini termasuk huruf idhar. Jelas dari bagaimana? Jelas bahwa huruf ini jelas-jelas keluar dari tenggorokan bagian atas ya, wa'al, seperti itu. Adapun namanya ini tadi yaitu idhar halki ya, huruf halak yang mati. Wadhir li harfi, wadhir apa artinya itu? Wadhir maka bacalah dengan jelas, kepada li harfi, kepada huruf li harfi halki, kepada huruf halak ya. Kasfah anna seperti contoh, asfah seperti contoh, kasfah anna contohnya seperti itu ya. Jadi setiap ada huruf halak, di mana huruf halak itu mati, maka dibaca jelas fadhir. Nantumnya wadhir li harfi halki kasfah anna, kayak contoh fas'ahna ya, kasfah anna, isfah anna ya. Kemudian di sini ada ra ya, langsung ya, wa aghraq ya. Di sini ada huruf qalqalah, yaitu huruf qalqalah ada 5, yaitu perlu dihafalkan, yaitu 1 qaf, to, ba, jim, dal, yang nantumnya qalqalatu yajma'uha qadbu jadin bayyilata waqfi wasahni tursadi. Jadi setiap ada huruf qalqalah yang mati seperti ini ya, syaratnya harus mati ya. Jadi huruf qalqalah yaitu huruf yang dibaca ada suara pantulan, itu syaratnya harus mati, baik matinya asli seperti ini atau mati sebab waqaf. Kalau yang contoh seperti ini matinya mati asli, ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau matinya sebab waqaf dinamakan qalqalah kubra. Jadi ada suara pantulan syaratnya, yaitu huruf qalqalah berupa huruf yang mati. Cara bacanya wa'al-raq ya, dipantulkan raq. Di Nabi baca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf. Kemudian di sini ada na, di mana na ini yaitu ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, atau ada ini huruf nun berharokat fathah kemudian ada alifnya ya, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga ada ya, alif didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca sama matobi'i polanya, yang alif seperti ini terus ya. Ini juga ada alif didahului huruf yang berharokat fathah. Di matobi'i polanya yaitu kapan ada alif seperti ini yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Akan tetapi ya, setelah matobi ini ternyata berjumpa dengan hamzah, maka ini dinamakan bukan matobi lagi, melainkan menjadi mad jaiz munfasil. Alasannya dibaca mad jaiz munfasil karena ada matobi berjumpa dengan hamzah ya. Kalau tidak berjumpa dengan hamzah maka masih utuh matobi ya, seperti ini. Enna masih utuh matobi, yaitu ada alif didahului huruf yang berharokat fathah. Karena apa? Nah ini selanjutnya tidak berjumpa dengan hamzah. Beda dengan matobi'i yang berjumpa dengan hamzah, bukan matobi'i lagi melainkan menjadi mad jaiz munfasil ya.
Itulah kita memahami tentang bacaan mad tabi'i, karena mad tabi'i sangat penting kan. Karena mad tabi'i akan ada hubungannya dengan bacaan mad-mad yang lain seperti ini, yaitu mad jaiz munfasil itu terbuat dari mad tabi'i dulu. Maka alangkah baiknya untuk kita pemula mengenal bacaan mad tabi'i terlebih dahulu ya. Dimana seputar mad tabi'i tentang alif itu sudah kita bahas di episode yang pertama. Mad tabi'i yang berupa huruf ya yang mati sudah kita bahas di episode kedua. Untuk huruf mad tabi'i yang ketiga berupa wawu mati itu sudah kita bahas di episode ketiga ya. Seperti contoh ini yaitu azim ya, ini juga ada ya mati didahului huruf yang berharokat kasroh, ini juga dibaca mad tabi'i. Akan tetapi mad tabi'i ini berjumpa dengan huruf mim, di mana huruf mim ini diwakufkan maka menjadi mad arid disukun. Jadi perjumpaan mad tabi'i zi dan huruf mim yang disukunkan ini menjadi mad arid disukun. Lah inilah mad arid sukun itu terbuat dari mad tabi'i dulu. Seperti ini juga ada mad wajib muttasil, ini juga terbuat dari mad tabi'i dulu ya. Abna ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah. Ini juga ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah ya. Dikatakan munfasil ya. Dikatakan mad jaiz munfasil, dikatakan munfasil itu artinya pisah. Pisah yang bagaimana? Ini ya, perjumpaan mad tabi'i dan hamzah ini pisah. Artinya pisah itu bukan berada di satu kalimat, melainkan perjumpaannya mad tabi'i dan hamzah ini berada di dua kalimat yang berbeda, yaitu lafal auraqna dan lafal ala fir'auna ini berada di kalimat yang berbeda. Beda yang ini ya. Ini mad tabi'i dan hamzah ini perjumpaannya mad tabi'i dan hamzah berada di satu kalimat. Ini dinamakan mad wajib muttasil ya. Artinya muttasil itu satu kalimat. Abna ini berada satu kalimat. Untuk yang ini nadumnya wa intala huwa bi ukhrata shola fajaiyun mungfasilun kala ila ya. Untuk yang mad wajib muttasil wa intala hul hamzu fi kalimati fa wajibun muttasilun kajaati. Untuk panjangnya ini 5 harokat atau 5 ketukan ya. Wa aghraqna seperti itu. Kemudian di sini ada ada huruf hamzah berharokat berdiri, ini dibaca panjang yaitu panjangnya 2 harokat. Cukup. Wa aghraqna ala. Seperti itu. Kemudian di sini ada fir'auna. Ada fir di mana ra mati ini, didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca tarkik ya. Cara bacanya tipis fir ya. Fir'auna ya, Fir'auna. Kecuali kalau ada ra mati jatuh setelah harokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la, itu beda lagi, dibaca tebal ya, ditafhim. Akan tetapi setelah ra mati ini ternyata bukan huruf isti'la, maka ini tetap dibaca tipis ya. Jadi fir ya, bukan fir, tapi fir. Fir dibaca tarkik, alasannya ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, di mana polanya untuk ro yang dibaca tarkik atau dibaca tipis itu sudah kita bahas di episode ke-19, yaitu di mana ro tarkik atau ro tipis itu ada 4 kategori ya, 4 pola. Yang pertama yaitu berupa ro yang berharokat kasroh dibaca tipis. Yang kedua ada seperti ini, ro mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Yang ketiga yaitu ada ro wakof yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat kasroh. Yang keempat yaitu ada ra wakof jatuh setelah huruf yang mati berupa huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Jadi untuk karo yang ra yang dibaca tarkik itu ada 4 pola. Kalau ra yang dibaca tafkhim ada 8 pola ya. Untuk ra tafkhim sudah kita bahas di episode ke-18. Untuk ra tarkik sudah kita bahas di episode ke-19. Kemudian di sini ada fir'auna, di sini ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin juga ya, lin. Cara bacanya seperti itu ya. Nah, adapun kaidahnya lin ini yaitu kapan ada 2 huruf yaitu huruf wawu dan huruf ya mati didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian
Di sini ada wa antum, di sini ada non mati, di mana non mati ini berjumpa dengan huruf ta. Ini dibaca ikhfa atau dibaca samar ya. Jadi artinya ikhfa itu samar. Yang mana yang dibaca samar, yang mana dibaca ikhfa ini ya non matinya dibaca samar. Wa antum seperti itu ya. Jangan dibaca idhar atau jelas. Seperti contoh wa antum salah. Yang betul non mati ini disamarkan. Wa antum seperti itu. Adapun namanya ikhfa ini ya, untuk contoh ini namanya ikhfa a'la atau ikhfa aqrab ya. Dikatakan a'la itu tingkat kesamarannya lebih tinggi dibanding dari tingkat dengungnya. Jadi ikhfa a'la artinya a'la itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi bagaimana? Lebih tinggi dipandang dari tingkat kesamarannya. Dipandang lebih tinggi di tingkat kesamarannya daripada dengungnya. Jadi samarnya lebih kuat daripada dengungnya. Jadi saya ulang ya, setiap bacaan ikhfa itu ada dengung juga ada samar. Akan tetapi untuk ikhfa a'la yaitu lebih tinggi, artinya itu lebih tinggi samarnya dibanding tingkat dengungnya, itu ikhfa a'la. Atau nama lain ikhfa a'la itu ikhfa apa ya? Ikhfa aqrab. Artinya akrob itu dekat ya. Dikatakan akrob, dikatakan dekat itu dipandang dari tingkat dipandang dari tingkat makhorijul hurufnya. Jadi makhrajnya huruf nun itu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf ta, di mana huruf ta ini keluarnya huruf yaitu berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Untuk langit-langit mulut berjumpa dengan pangkal gigi seri atas itu tetangga berdekatan ya, tonggolnya persis itu. Maka bunyi yang dihasilkan itu bunyinya tidak terlalu dengung, bahkan yang lebih kuat ini samarnya seperti ini, wa antum. Bukan dengung yang lebih kuat seperti contoh wa antum salah, tapi yang lebih kuat ada samarnya seperti ini, wa antum, seperti itu. Kemudian di sini ada wa antum ta, ada mim mati berjumpa dengan huruf ta. Ini dibaca idhar syafawi ya. Dikatakan idhar syafawi ada mim mati berjumpa dengan huruf ta. Adapun kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mim mati berjumpa dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Jadi cara bacanya mim mati ini dibaca jelas, wa antum ta. Jangan dibaca samar yang mim ini, wa antum ta, jangan. Karena ini dibaca idhar. Adapun artinya syafawi itu dimana huruf mim ini keluarnya berasal dari bibir. Kemudian di sini ada tadhu ya, ada non mati berjumpa dengan huruf dha. Nah, ini dibaca ikhfa juga ya, ini juga ikhfa. Akan tapi membedakan ini ikhfanya ikhfa ausat, yaitu ikhfa pertengahan. Ikhfa pertengahan itu tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung. Wa tadhu ya. Beda yang ini tadi yang kuat itu samarnya. Wa antum. Kalau yang ini pertengahan, watadhu, jangan terlalu dengung, watangdu, atau terlalu samar, watandu juga sama, jangan ya. Ini ikhfanya ikhfa ausat maka pertengahan, tadhu ya, tadhu. Kemudian tadhurun, run dibaca mat arid lisukun ya. Dibaca mat aril sukun, alasannya ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini dibaca matobi'i, kemudian berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat, maka untuk cara bacanya ini dinamakan mat arid lisukun. Dibaca mat arid lisukun, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Untuk nadumnya mat arid lisukun wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Sekarang kita bahas makhorijul hurufnya, yaitu huruf wawu, di mana huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari huruf wawu dari kedua bibir yang renggang ya, wa ya. Jadi kedua bibir jangan nempel ya. Beda dengan huruf ba ya. Jadi kedua bibir itu keluarnya huruf itu ada 3 huruf ya. Jadi huruf yang keluar dari kedua bibir ada 3 huruf. Yang pertama huruf wawu, yang kedua huruf ba, yang ketiga huruf mim. Ketiga-tiganya ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir ya, baik bibir atas atau bibir bawah. Jadi kedua bibir itu berperan untuk mengeluarkan huruf wawu, huruf ba, dan huruf mim.
Yang membedakan di sini itu sama-sama di kedua bibir, akan tetapi untuk huruf wawu ini yaitu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang atau tidak rapat atau tidak nempel ya. Kita bilang wa, kedua bibir kita renggang. Beda dengan huruf ba dan huruf mem ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ba, kita bilang ma, kedua bibir kita rapat dulu, ba, ma. Ya, yang ini renggang. Wa wi wu bum wa ni wa na minal muni ma wi wa ni wa. Untuk huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya, a ya. A i u ba an ani ana minal mu'ni ma i an ani a. Untuk huruf zal keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya. Bagi yang baru menemukan channel ini yang masih bingung tentang makhorijul huruf, yaitu sudah kita bahas di episode ke-12 dan 13. Ini hanya untuk mengulang saja agar teman-teman atau adik-adik tidak lupa ya, hanya sekilas saja ya. Jadi keluarnya huruf zal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Untuk yang itu yang sudah kita bahas di episode ke-12 dan 13 itu langsung ada videonya, di mana ada langsung ditunjukkan tempat-tempatnya ya. The dhu pez dhu zani zaz na minal muzni ma zi zani za. Untuk huruf fa keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam ya. Cuma satu bibir yang bagian bawah saja, akan tetapi ini melibatkan bibir bawah yang bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas, fa ya. Fa fi fu bef fu fa ni faf na minal mufni ma fi fa ni fa. Untuk huruf ra keluarnya huruf berasal dari ra, itu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, ra ya. Ri ru ber na minal murni rani ra. Untuk huruf qaf keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah yang bagian belakang, di mana lidah bagian belakang ditempati dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf ya. Qani qaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari nonna ya, dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut na ya. Nani nuban nunan naninan naminal munina ninan nanina. Untuk huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat, sudah kita bahas tadi ya, ba ya. Babi bu babe bu bam bani bab na minal mubni ma bi bam bani bam. Untuk huruf kaf keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang, kaki kubek kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Untuk huruf mem keluarnya huruf berasal dari mema ya, dari kedua bibir yang rapat, mami mubam mumam mani mam naminal mumni mami mam mani mam. Kita geser dulu.
Sekarang huruf lam. Huruf lam itu keluarnya huruf berasal dari lam, yaitu kedua ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, la ya. La li lu bel lu lal la li lal na minal mul ni ma li lal la ni la. Huruf ba tadi sudah, yaitu berasal dari kedua bibir yang rapat, ba ya. Kemudian huruf H. Huruf H ini keluarnya huruf berasal dari H, yaitu tenggorokan bagian tengah, H ya. Ha hi hu bah hu han hani hah na minal muhni ma hi han hani ha. Untuk huruf ra, tadi huruf ra sudah ya, huruf ra tadi sudah, itu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf fa, jadi huruf fa juga sudah, yaitu bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Huruf hamzah juga sudah, yaitu berada di pangkal tenggorokan. Untuk huruf non juga sudah tadi, yaitu berada di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf jim tadi belum ya, jim. Itu huruf jim itu keluarnya huruf berasal dari tengah lidah, ja ya. Ja ji ju baj ju jan jani jaj na minal mujni ma ji jani jam. Untuk huruf ya, keluarnya huruf berasal dari ya, juga berasal dari tengah lidah ya. Ya yi yu pei yu yai yani yai na minal muni ma yi yai yani ya. Kemudian huruf non sudah tadi, yaitu berasal dari ke ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf kaf berasal dari pangkal lidah. Huruf mem dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, tadi sudah kita bahas semua ya. Kemudian huruf wawu. Huruf wawu juga sudah tadi, yaitu berada di kedua bibir yang renggang. Hamzah berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf fagil keluarnya huruf berasal dari ugin. Huruf begin itu keluarnya huruf dari tenggorokan bagian atas ya. Jadi huruf tenggorokan bagian atas ditempati dua huruf, yaitu huruf begin dan huruf kha ya. Gha ghi ghu bagh ghu ghan ghani gha na minal mughni ma ghi ghan ghani gha. Huruf ra keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf qaf tadi sudah, keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari lam itu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas ya, fa ya. Fa fi fu bef fu fa fa ni faf na minal mufni ma fi fa fa ni fa. Untuk huruf ra keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Kemudian huruf ain belum ya. Huruf ain ini keluarnya huruf berasal di tengah tenggorokan ya, a ya. A i u ba au an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Untuk huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang, wa ya. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari hamzah dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya, ta ya. Ta ti tu bet tu tan tani tat na minal mutni mati tan tani ta.
Untuk huruf mim keluarnya huruf berasal dari mim, kedua bibir yang rapat. Huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari nun, berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf do ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya, do ya. Do, zi, zu, pez, zu, za, zani, zaz, na, minal, muzni, ma, zi, za, zani, za. Untuk huruf ra ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nun ya, na ya. Na, ni, nu, pen, nunan, naninan, naminal, mun, nima, ninan, nanina. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.